Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Dengan sukacita kami menyambut Bapak Ibu. Dan kami percaya lewat program malam hari ini Bapak Ibu akan kembali disegarkan. Dan hati kita akan tenang untuk menerima firman Tuhan. Dan kita akan tidur nanti dengan nyenyak oleh karena Tuhan telah menyegarkan jiwa kita lewat firman Tuhan. Karena itu mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, siapkan hati Bapak Ibu untuk menerima kuasa Tuhan, lawatan Tuhan, karena Tuhan akan siap memberkati dan melawat kita pada malam hari ini. Sebelumnya mari kita naikkan pujian kepada Tuhan. Yesus, ku cinta kau, ku tinggikan engkau. Sekalipun dalam masalah tantangan yang kita hadapi Bapak Ibu, tapi Tuhan berkata biarlah kita tetap setia mengasihi Dia. Sebab Dia juga Allah yang setia mengasihi dan mempedulikan kita. Haleluya. Haleluya Bapa, terpujilah Engkau Tuhan, Allah semesta alam yang menciptakan bumi, yang begitu mengasihi dan peduli akan hidup kami. Saat ini kami mau datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami mohon belas kasih-Mu Tuhan, lawat umat-Mu Tuhan, dimanapun saat ini berada. Biarlah jamahan kuasa-Mu mengalir menjamah mereka, menyembuhkan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, ku cinta kau. Yesus, ku cinta kau. Ku tinggikan, ku agungkan, aku kan memuji-Mu. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka kita akan memuji Tuhan, sebab Dialah Tuhan kita. Yesus, ku cinta kau. Yesus, ku cinta kau. Ku tinggikan, ku agung, kami akan memuji Engkau Tuhan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Katakan sebab Kau layak, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala, sebab Kau layak. Kau layak terima pujian kami umat-umat Tuhan. Haleluya. Sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Diagungkan Yesus, Raja di atas segala, sebab Kau layak. Layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Kau layak terima pujian Tuhan dari kami umat-umat-Mu Bapa. Amin Tuhan. Diagungkan Yesus, Kau Raja segala raja, di atas segala raja, di atas raja, di atas segala. Kau raja di atas segalanya, raja di atas segala raja. Haleluya. Kau raja di atas segala raja, yang layak
di atas segala raja, sebab Kau layak terima puji. Layaklah Engkau terima pujian kami Bapa. Yesus Tuhan Raja segala raja. Haleluya. Layak diagungkan Yesus Raja di atas segala raja. Kau Raja, Raja di atas segala raja. Sekali lagi bersama-sama katakan Bapak Ibu. Raja di atas segala raja. Sungguh Engkau adalah Raja di atas segala raja. Tuhan yang akan membawa kami masuk dalam rencana-Mu. Tuhan yang akan membawa kami masuk dalam impian kami Tuhan. Sungguh Engkau adalah Tuhan kami yang setia memperhatikan kami. Malam hari ini Tuhan, kami telah memuji Engkau. Dan tiba saatnya kami akan diberkati oleh firman-Mu. Kiranya firman ini menyegarkan jiwa kami. Terima kasih Bapa, berkaryalah Roh-Mu di tempat ini. Berkaryalah Roh-Mu atas seluruh umat-umat-Mu dimanapun saat ini berada. Biarlah Tuhan mereka dikuatkan oleh kuasa firman Tuhan. Segala pekerjaan tipu daya setan, kuasa-kuasa kegelapan coba menghalangi pendengaran kami, hati kami untuk menerima firman-Mu. Kami tolak kuasanya dalam nama Yesus. Roh Allah yang hidup memberkati pemberitaan firman Tuhan saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami siap menerimanya. Haleluya, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, shalom. Mari yang sudah bergabung terus mengikutinya hanya beberapa menit ke depan. Kami percaya ada pesan Tuhan yang khusus yang akan disampaikan kepada kita pada malam hari ini Bapak Ibu. Baik, mari kita langsung membuka firman Tuhan dari kitab Yosua. Dalam perjanjian lama, kitab Yosua pasal yang ke-14 ayat 9 dan ayat yang ke-13. Ya, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-13. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh mengamati dan juga boleh kalau ada HP-nya boleh dibuka di dalam HP-nya. Baik, kita akan mendengarkannya. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikut Tuhan Allahmu dengan sepenuh hati. Ayat yang ke-13 Bapak Ibu perhatikan. Lalu Joshua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ya tema kami seperti yang disampaikan di brosur bahwa tema kita dalam malam hari ini, kesetiaan mengantar kita kepada impian kita. Kesetiaan mengantar kita kepada impian kita. Saya percaya Bapak Ibu bahwa setiap kita punya impian, punya mimpi, ya punya visi ke depan. Ya, saya percaya itu bahwa setiap kita mempunyai hal itu. Nah, tapi saya percaya kita tidak akan mendapatkan visi itu atau impian itu ya kalau kita tidak setia dengan janji kita kepada Tuhan atau kepada seseorang. Nah, karena itu Bapak Ibu, mari kita dengarkan bagaimana ya Kaleb mendapat impiannya, ya. Mendapat visinya nyata untuk mendapatkan apa yang dia rindukan dari apa yang sudah disampaikan oleh seorang hamba Tuhan yang penuh dengan kuasa dan urapan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kesetiaan suatu sikap yang disukai oleh Tuhan. Karena tanpa kesetiaan kita tidak dapat meraih impian kita atau mimpi kita ataupun cita-cita kita. Kesetiaan juga akan diukur dengan waktu. Dan di dalam waktu itu ada proses yang akan kita lalui. Ada masalah, ada tantangan yang kita hadapi untuk ya menunjukkan kesetiaan itu. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tidak bisa hanya berkata I love you. Ya. Kalau orang yang berpacaran berkata seperti itu, I love you. Ya. Tanpa kesetiaan, ya 1 tahun atau beberapa bulan akan bisa pisah. Kalau orang atau putus begitu ya. Nah juga kalau orang yang berkeluarga seperti itu.
Ya, kalau tidak ada kesetiaan, maka rumah tangga itu akan pecah, akan hancur, begitu ya, Bapak Ibu. Dan juga kalau dalam pekerjaan, kalau tidak ada kesetiaan, saudara tidak akan bisa bekerja dengan baik dan dengan impianmu di dalam satu perusahaan. Jadi memang sangat dibutuhkan dan sangat diperlukan yang namanya kesetiaan, apalagi kesetiaan kepada Tuhan, ya, kepada Tuhan dan juga kepada pemimpin, di mana kita bekerja, di mana kita tinggal dalam suatu komunitas tertentu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam Amsal 20 ayat 6 dikatakan, banyak orang menyebut diri baik hati, banyak orang menyebut diri baik hati. Nah, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Ya, memang hal ini sangat sulit ditemukan dalam diri seseorang ya Bapak Ibu ya. Ya, banyak orang memang yang baik hati, tapi baik hati tidak cukup untuk mendapat impian kita Bapak Ibu. Perlu yang namanya apa? Kesetiaan. Ya, karena tanpa kesetiaan ya tidak akan bisa kita meraih impian atau cita-cita kita. Baik dalam perusahaan dan keluarga, dalam suatu komunitas ataupun dalam suatu gereja. Jadi perlu yang namanya kesetiaan itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah, hal itulah yang kita boleh pelajari dan kita ambil daripada pribadi seorang Kaleb. Kaleb adalah seorang pribadi yang baik, ya. Kaleb ini seorang pribadi yang jujur. Itu dia jujur, dikatakan ayat yang ke-7, dia dikatakan di situ ayat yang ke-7, Bapak Ibu perhatikan di situ. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dan Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Jadi pribadi seorang Kaleb itu adalah dia seorang pribadi yang jujur. Ada banyak orang saat ini di zaman ini, banyak orang tidak jujur. Hamba Tuhan sekalipun banyak tidak jujur. Ya, pelayan Tuhan banyak tidak jujur. Jemaat banyak tidak jujur. Atau orang-orang percaya banyak tidak lagi ditemukan yang namanya jujur. Banyak, pasti memang ada sih, tapi sudah banyak juga orang yang tidak jujur. Ya, jadi kadang kejujuran itu ada barang langka dalam diri seseorang. Tapi saya percaya kalau ada Tuhan di dalam dirinya, kejujuran itu tidak akan bisa digeser oleh apapun. Karena apa? Ada roh Tuhan di dalam dia. Kalau ada roh Tuhan di dalam diri kita, maka kita akan takut berbohong. Ya kan Bapak Ibu ya? Pasti takut kita akan berbohong. Karena apa? Ada roh Tuhan, ada roh kudus yang akan mengingatkan kita Bapak Ibu. Nah, karena itu Bapak Ibu, itu merupakan satu pribadi daripada Kaleb. Ya, dia jujur. Dan juga pribadi daripada seorang Kaleb itu adalah dia seorang pribadi yang setia. Dia setia kepada pemimpinnya. Ya, setia kepada pemimpinnya. Dari apa yang disampaikan oleh Musa, dia lakukan. Joshua juga dia lakukan. Disampaikan apa, dia lakukan. Jadi perlunya memang ketundukan atau kesetiaan kepada pemimpin. Ya, kalau tidak setia, ya bisa tidak akan tercapai. Ini karena Kaleb adalah seorang yang pribadi yang setia, makanya dia mendapatkan apa yang diimpikannya. Nah, Bapak Ibu, apa sebenarnya yang diimpikan oleh Kaleb? Siapa yang berjanji kepadanya? Nah, itu waktu itu Musa dikatakan di situ ayat yang ke apa saya bacakan ya Bapak Ibu ya. Bani Yehuda datang menghadap Joshua bin Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kena itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa. Jadi Tuhan yang berbicara kepada Musa hambanya ya. Abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Artinya apa Bapak Ibu? Karena dia setia. Ya. Karena dia setia, makanya dia mendapatkan mimpinya itu dari apa yang dijanjikan oleh Tuhan melalui hambanya itu Musa. Ya. Jadi Musa berkata kepada Joshua supaya apa, nanti akan diberikan apa yang menjadi milik pusaka daripada Kaleb itu Bapak Ibu. Dan apa yang dijanjikan itu nyata. Itu terjadi.
Tapi Bapak Ibu perlu kita tahu, untuk mendapatkan janji itu bukan gampang, bukan mudah. Ya. Bukan simsalabim, ya. Bukan seperti kilat. Dengan jangka waktu yang lama, Kaleb mendapatkan apa yang dimimpikan, apa yang dijanjikan kepadanya. Pada waktu itu janji itu disampaikan, umur daripada Kaleb itu berapa? 40. Nah, tetapi setelah dia mendapatkan janji itu, dia berumur 85. Jadi berapa tahun janji itu baru tergenapi dalam hidup Kaleb? Ada 45. Wah, luar biasa. Itu merupakan penantian yang panjang, yang lama. Bapak Ibu ya, itu penantian yang sangat panjang dan sangat lama. Tapi karena apa? Ya karena dia tadi adalah seorang yang bisa dipercayai, jujur, setia kepada Tuhan. Makanya dia mendapatkan janji itu, dan dia mendapatkan ayat yang perhatikan Bapak Ibu, ayat yang ke 13. Tapi kita baca mulai dari ayat 12 ya Bapak Ibu supaya lebih jelas ya. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan. Itu yang dijanjikan Tuhan tadi ya sebelumnya. Pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu. Nah, dia waktu itu didengarkan oleh Joshua ya, oleh Musa ya, bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka. Seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Joshua memberkati Kaleb bin Yefun, dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ya Kaleb mendapat impiannya, ya mendapat janji yang diucapkan oleh Musa, ya kepadanya. Akhirnya dia mendapatkan itu, yaitu Hebron, ya yang menjadi milik pusaka daripada Kaleb. Saudara, seperti yang saya katakan tadi, janji itu bukan segampang membalikan tangan mendapatkan itu. Ada proses hidup yang dia lalui, ada tantangan. Tapi dari pribadi dia kita lihat bahwa Kaleb adalah seorang yang jujur dan seorang yang setia dan tunduk kepada pemimpin. Makanya dia berhasil mendapatkan impiannya. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang menjadi pertanyaan kepada kita, ya. Bagaimana supaya impian kita tercapai? Supaya apa yang kita rindukan itu tercapai Bapak Ibu. Ya, yang pertama ada yang perlu saya bagikan kepada kita. Yang pertama, tetap mempercayai Tuhan dalam hidup kita. Kita harus jadikan Tuhan di atas segala-galanya. Karena dialah yang mengatur seluruh kehidupan kita. Jadi yang pertama, supaya kita mendapatkan impian kita di dalam apa yang menjadi kerinduan kita ke depan, yang pertama adalah percayailah Tuhan dengan sepenuhnya, ya. Percaya kepada Tuhan dengan setia. Dan yang kedua Bapak Ibu, mari fokus pada tujuan kita. Fokus pada tujuan atau impian kita. Jadi perlunya fokus kepada Tuhan, ya, supaya tercapai apa yang kita rindukan atau apa yang kita impikan. Kalau hati mendua, bimbang, Tuhan katakan tidak akan tenang. Tapi orang yang fokus, orang yang memiliki hati yang tertuju kepada Tuhan, maka saya percaya Tuhan akan memberkati dan menolong apa yang menjadi kerinduan kita. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana ya Kaleb mendapatkan mimpinya atau impiannya, atau apa yang diucapkan oleh hambanya Musa itu terjadi dalam diri Kaleb, ya karena ini dia lakukan. Dia setia mempercayai Tuhan, ya menanti janji Tuhan. Dan yang kedua, dia fokus kepada tujuannya. Nah, sehingga apa? Ya dia mendapatkan itu Bapak Ibu. Dan yang paling luar biasa dikatakan bahwa ketika dia mendapatkan janji itu dari semasa waktu itu 40 tahun umurnya, dan setelah mendapatkan janji itu 85 tahun, dikatakan bahwa kekuatannya itu sama dengan kekuatan setelah dia mendapatkan janji itu 85 tahun. Itu hal yang luar biasa Bapak Ibu. Artinya apa? Ada kekuatan yang senantiasa diberikan kepada kita ketika kita setia menanti janji Tuhan dalam hidup kita. Karena itu mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tetaplah setia kepada Tuhan, tetaplah mempercayai Tuhan dalam hidup kita,
Maka saya percaya kalau Kaleb diberkati Tuhan, janji Tuhan tergenapi dalam hidupnya, maka kepada saudara dan saya juga akan dipenuhi setiap janjinya dalam hidup kita. Dan impian kita akan tercapai kalau kita melakukan hal yang saya sampaikan tadi. Karena itu mari Bapak Ibu, apapun menjadi pergumulan kita, masalah kita saat ini, impianmu yang belum tercapai, ya, impian apa yang belum tercapai, mungkin impianmu untuk menikah tahun ini, mari berdoalah supaya apa? Pacarmu Tuhan jagai hatinya, ya, tidak mendua, tapi mencintaimu sampai masuk kepada pernikahan. Apa yang menjadi impianmu, ya, usahamu supaya semakin maju, mari tetap fokus pada Tuhan. Karena saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati usaha yang saat ini mungkin sedang bangkrut akan dibangkitkan kembali. Penyakit yang mungkin saat ini belum juga kita lihat ada tanda-tanda kesembuhan, tapi imani bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar bagi saudara dan saya. Inilah firman Tuhan yang boleh saya bagikan kepada kita. Mari Bapak Ibu tetap setia mempercayai Tuhan, dan yang kedua fokus pada tujuan. Maka saya percaya impian saudara akan dinyatakan oleh Tuhan. Impian kita akan tercapai dan Tuhan akan menolong kita masuk kepada apa yang saudara dan saya impikan. Haleluya. Untuk meresponi firman Tuhan ini, kita naikkan satu pujian kepada Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku mengasihimu. Haleluya. Dia setia akan menolong saudara dan saya, akan memberkati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Lihat kebaikan Tuhan. Atas kebenaran firman-Mu, biarlah kiranya kebenaran firman ini ya Tuhan Yesus menguatkan hati kami, supaya kami tetap setia ya Tuhan mempercayai janji-Mu dan fokus kepada impian kami. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita telah diberkati oleh Tuhan melalui hambanya PDM Tiru Anita Bursyomi, mana beliau telah menyampaikan kesetiaan adalah mengantar kita kepada impian kita atau kepada tujuan kita. Saudaraku, ada dua hal yang diberikan untuk kita, yaitu mempercayai janji Tuhan selalu. Jangan pernah ragu atas janji Tuhan, karena janji Tuhan iya dan amin. Tuhan tidak pernah berdusta. Kalau Dia telah berjanji, maka Dia akan menggenapi. Kemudian saudaraku, mari kita fokus kepada tujuan kita. Kalau boleh saya katakan, pakailah kacamata kuda itu, saudara. Supaya apa? Jangan menoleh ke kiri dan ke kanan. Karena orang yang menoleh ke kiri dan ke kanan, saudaraku, agak terlambat. Dan boleh-boleh juga dia tidak sampai kepada tujuannya. Saya percaya saudara-saudara sekalian, kalau kita memiliki kedua poin ini saudara, maka kita akan sampai kepada labuhan hati kita. Kaleb dan Joshua, dia bisa sampai kepada impiannya, yaitu Kanaan yang telah dijanjikan. Oleh karena memiliki kriteria yang kedua hal itu, maka oleh karena itu mari kita miliki saudara-saudara sekalian. Saudara kan dikasih dalam Tuhan ini kami, yaitu para anak Tuhan, hamba Tuhan, pemilik program Obat Tidur ini, berdoa untuk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang punya masalah persoalan apapun. Saat ini kami akan membantu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Dalam satu kitab Ayub, saudaraku, dikatakan ketika Ayub meminta doa kepada sahabat-sahabatnya, dan
Seketika itu juga Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Artinya saudaraku, betapa pentingnya kita saling menopang saudara-saudara sekalian dalam pergumulan hidup ini. Terlebih kami adalah pribadi yang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pendoa sepakat. Saat ini kami berdoa buat saudara yang penyakit ginjal, kiranya Tuhan Engkau menyembuhkan mereka. Buat mereka yang punya masalah saat ini Tuhan mengenai pemulihan ekonomi, kiranya Tuhan memulihkan ekonomi mereka. Dan juga rumah tangga yang berantakan Engkau pulihkan. Bisnis yang diambang kebangkrutan Engkau pulihkan. Saya berdoa Engkau memberkati mereka Tuhan. Juga para marketing Engkau berkati, penjual jasa Engkau berkati ya Bapak Surgawi. Para pengusaha-pengusaha Engkau berkati ya Tuhan Yesus. Aku berdoa Tuhan buat semua orang-orang, terkhusus para kaum ibu rumah tangga saat ini bingung untuk menyekolahkan anaknya karena tidak ada uangnya. Biarlah kiranya Tuhan menolong mereka Bapak Surgawi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan gereja ke dalam tangan Tuhan. Hamba-hamba Tuhan, para misionaris, para pelayan-pelayan Tuhan, kiranya Tuhan menolong dan memberkati Bapak. Gereja Gebigi di seluruh dunia saya pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan, khususnya ketua BPH dan para jajarannya. Engkau tolong Kota Batam yang kami rindukan, yang saat ini kami sedang berada di sana. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan campur tangan Tuhan memberkati Kota Batam Bapak. Terima kasih Provinsi Kepri dan Indonesia. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Bapak, keadilan, kejayaan, kemakmuran menjadi bagian daripada Indonesia. Kiranya COVID Tuhan tidak bisa ya untuk menghancurkan kehidupan kami Bapak Surgai. COVID kami katakan lenyap di bumi Nusantara ini. Presiden kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau. Dan Tuhan kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian karena masih setia sampai detik ini. Olehnya kami merindukan memohon kepada Bapak Ibu saudara, Bapak Ibu juga boleh mau juga untuk membagikan video kami ini di beranda saudara, di IG, di cerita, bahkan juga di grup-grup lainnya. Ketika Bapak Ibu saudara-saudara sekalian membagikannya, saya percaya bahwa sahabat saudara juga akan diberkati oleh Tuhan sebagaimana Bapak Ibu diberkati malam hari ini. Dan saya percaya kita telah memiliki ketenangan jiwa saudara ketika telah mendengarkan firman Tuhan. Tentu sekali akan bisa mendapatkan tidur yang nyenyak sebagaimana kebenaran firman Tuhan. Atau program kami adalah membuat Bapak Ibu saudara untuk tidur nyenyak. Olehnya jangan pernah lupa bangun di pagi hari. Shalom, salam dari Gereja GBI Kota Batam, pemilik program Obat Tidur. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.